48 menteri dan 56 wakil menteri. Jadi kalau nggak salah itu ada 14 sampai 16 kementerian baru. Kenapa harus nambah orang? Kita coba mungkin nggak melulu tentang kabinetnya ya, tapi dengan analogi yang lainnya adalah perusahaan kenapa harus nambah departemen baru, divisi baru. Kan relate-nya sama Coach kasih solusi nih. Oke. Nah saatnya apa nih? Coach kasih solusi. Wah rapih juga nih baju nih. Aduh. Loh. Kenapa? Pakai jas? Kenapa? Siap-siap dong. Siap-siap Mas. dipanggil ya? Iya. Asik. Bapak kok pakai ini? Ya kan Tim ahli ya? Tenaga ahli? kabinet atau... putih merah. Kebalik. Pantesan gue gak dipanggil. Gila, kita gaya banget ya. Kita gaya banget hari ini ya. Gimana? Siap, nampak banget sih. Pengen banget sih. Ya, Ya kali-kali. BUMN lah, tier 1 gitu ya. Gue mau nyariin tantim yang paling gede aja lah. Cocok. Misalnya Anda nyebut BRI ya? kalau lo nggak boleh dong. Nggak, kalau lo gue siap BSI syariah dong. Iya siap. Enggak, saya di Bank kementerian Syariah aja. Indonesia. Kementerian direktur boleh. Deputi boleh, staf sus boleh, staf ahli boleh. Cocok. Tenaga ahli jangan lah Pak. Tapi mohon maaf ya, Kenapa? nasionalismenya rada kurang. Itu kenapa topinya masih New York Yankees? Nah, langsung. Gitu dong. Lebih siap tuh artinya Bapak. Ya personal branding gue hilang dong. Aduh ya Allah. Gimana nih jadinya? Jadi intinya adalah ini berita tentang yang sebenarnya bukan kelewatan ya, tapi kemarin sempat rame kabinet merah putih, pelatihan, retreat di Satu hal yang menarik sih ya. Akmil Magelang ya. Ya tidurnya sih emang katanya di camping tapi glamping lah gitu. Ada Iya. tempat yang proper lah. Iya kan Kan moodnya juga harus dibangun coach. Iya, Menteri. masa bawaannya langsung jadi kayak prajurit kan juga nggak mungkin. Mereka kan jenderal semua ya. Ya. Potongannya keren. Tapi gue suka ya, maksudnya ini menandakan bahwa ya jujur ya, agak sedikit marketing ya coach ya. Marketing 4.0 atau marketing 4.0 itu adalah komunalisme, gotong royong, kelompok, tribes dan lain sebagainya. Suku gitu ya. Dan yang berikutnya adalah menjadikan value jadi naik semua secara rata. Jadi Pak Prabowo ini upayanya keren banget menurut gue. Kenapa? Karena dikumpulinnya bareng-bareng dan kayaknya mungkin ini ya kalau gue sih pertama kalinya melihat tentang ngariungnya dan lain sebagainya. Sehingga kelihatan semuanya rata dan value-nya naik bareng-bareng. Nggak melulu condong kayaknya dia nggak kerja deh, kayaknya dia kerja deh gitu loh. Jadi kayaknya semua jadi rata tuh. Makanya masing-masing begitu posting di sosial medianya, gue follow-followin mereka semua. Oh lu follow semuanya? Gue follow-followin aja. Mereka follow lo nggak? Enggak sih. Oke. Gue pengen tahu aja. Paling nggak satu langkah udah ya. Lo udah follow mereka. Iya minimal udah kelihatan ada centang biru nge-follow nih. Waduh. Pak Bahlil udah follow lo belum? Bu Widi udah belum? Agak tahu ya kalau itu ya. Gue nggak ngecek di follow apa enggaknya sih. Gue mau nge-follow-followin aja. Jadi yang lo arah tuh siapa? Kementerian Kreatif. Nggak usah lo ngarahin ke sana banget. Terus kayak UMKM. Perdagangan. Perdagangan. Seru tuh. BUMN. Iya, Iya, Kementerian Perdagangannya kan udah bukan Tom Lembong nih. Udah lama. Iya bener kan? Iya, udah Salah gue lama. di mana? Bener kan? Udah lama. Udah lewat. Ya kan Pak Zulhas. Abis itu sekarang sekarang siapa ya? Gue juga lupa. Apalagi? Saking banyaknya soalnya coba yang pertama tadi ini kabinet terbanyak sih. Jadi kalau gue Iya. zaman dulu tuh kan ada suruh ngapalin menteri-menteri baru tuh ya. Iya lagi. Kalau masih inget nggak lo? Kalau Aduh. sekarang rada impossible sih karena banyak banget sih. Di era gue tuh inget banget ada menteri kehakiman. Yes. Iya kan dulu tuh di era Sekarang gue. juga mas. Enggak, Menteri- namanya bukan menteri kehakiman sekarang. Keadilan. Ini Kemenkumham. Kemenkumham. Iya, dulu ada kayak begitu tuh. Gue masih ingetin tuh menteri-menterinya. Dulu menteri kesehatan kita sempat cewek siapa? Sebelum Bu Siti Fadila juga ada cewek lagi kan? Ada. Iya kan? Ada. Kayak gitu-gitu tuh. Gue sampai hafal Faris. Lupa gue. Turun dikit bro. Ya ada tuh pokoknya. Ya kalau kita bicara soal hari ini sebenarnya penekanannya pengen ngobrolin soal kinerja nanti bagaimana, munculnya dari mana sih? Ini kan tim udah kebentuk nih ibaratnya, betul Iya, ya. Walaupun iya, yang iya. sekarang kalau kita lihat ada 48 menteri dan 56 wakil menteri. Jadi kalau nggak salah itu ada 14 sampai 16 kementerian baru. Dan ini terbanyak yang pernah ada sejak era reformasi. Nah, kenapa gue pengen bahas ini adalah karena kan memang lu kan bisa dibilang fokusnya pakarnya di dunia HR ya, human resource-nya. Maksud gue gini, bagaimana tolak ukur bahwa seorang HR ini
memposisikan let's say Pak Prabowo gitu ya, cara merekrut orang-orang yang berdasarkan mungkin ada ilmu HR tuh misalnya, oh ini secara psikologis ini kepribadiannya seperti apa, attitude-nya gimana, ya gitu-gitu kan. Kenapa dia? Kenapa orang ini? Mungkin skillnya nggak oke-oke banget dibanding sama yang ngelamar kerjaan di sebuah perusahaan ini oke, tapi kok dipilihnya bukan orang itu, gitu. Ya oke lah, ada jabatan politis, ada jatah partai dan lain sebagainya. Nah maksud gue dengan adanya pembahasan ini, Anda selaku mantan komisaris utama pembangunan Jaya Ancol di eranya Bapak kecil, itu mah kecil banget. Anies Baswedan, sahabatnya Bapak Tom Lembong. Penekanannya luar biasa sekali ya Bapak Derian Syah Azhari yang sudah pernah mengundang Bapak Tom Lembong. Jangan dibalikin gitu dong. Gue lagi framing lu balikin lagi. Kita sama-sama ahli framing, saudara-saudara. Jadi sudah sangat siap sih. Kalau nggak salah ngobrol di luar sampai 3 jam, betul ya? Ya, jadi artinya hidup Pak Prabowo. Mantap. Ya dong presiden gue itu. Nah, kita bahas deh. Sebenarnya kenapa harus nambah orang? Kita coba mungkin nggak melulu tentang kabinetnya ya, tapi dengan analogi yang lainnya adalah perusahaan kenapa harus nambah departemen baru, divisi baru, kan relate-nya sama coach kasih solusi nih. Nah saatnya apa nih? Ini yang mau dibedah banyak, lo potong gue kapan aja kalau gue udah mulai ngelantur kemana-mana. Kalau bicara soal organisasi, peruntukan organisasi apa sih sebenarnya, Der? Organisasi itu adalah mesin to get things done. Paham ya? Jadi mesin untuk menuntaskan apapun itu yang mau dituntaskan, ya. Dan di dalamnya ada orang-orang, sehingga kemudian kita punya pemikiran bentuk yang paling pas gimana. Apakah banyak selalu lebih baik dibandingkan sedikit, atau malah sebaliknya, kebanyakan malah jelek, jadi semakin sedikit semakin baik. Nah, rada nggak tepat kalau kita persamakan perusahaan dengan kementerian, apalagi seluruh kementerian yang ada, karena kementerian itu juga ada kesepakatan konsensus politik supaya Pak Prabowo bisa menjabat menjadi orang nomor 1 di Republik ini. Pasti kan ada orang-orang, ada kelompok-kelompok yang mendukung, dan tentunya bentuk penghargaan. Gue nggak mengatakan transaksi ya, bentuk penghargaan atas kesetiaan, atas dukungan tersebut mereka perlu diakomodasi, sehingga muncullah nama-nama yang diusulkan oleh partai, yang diusulkan oleh orang-orang yang mendukung selama masa kampanye, atau orang-orang yang memang secara teknokratis mempunyai pemikiran negara ini harusnya gimana. Nah, itu lo kebayang gak sih mumetnya ya? Gue kalau boleh berempati sama Pak Prabowo, pagi dia ketemu siapa, siangan dikit dia ketemu siapa, lebih sore dia ketemu siapa, malam dia ketemu siapa, tengah malam dia ketemu siapa, dan semuanya kan punya pendapatnya. Betul nggak? Mungkin yang lo kenal Pak Burhanuddin Abdullah itu kan udah jelas sangat teknokratis. Ya, pendekatan dia tuh memang what is it that we need, kita cari orang terbaik, titik. Tapi apakah negara atau politik atau republik digerakkan semata seperti itu? Enggak, pasti kan nggak mungkin dia bergerak di vakum kan, pasti ada elemen-elemen lain. Ada juga yang mengatakan, gue kan selama ini dukung, gue mesti didengar juga dong. Gue mau merekomendasikan orang ini juga sama-sama bagus kok, gitu ya, paham ya? Jadi apapun yang muncul di sini menurut gue hasil konsensus itu satu. Dan konsensus itu bukan bicara yang terbaik. Nah, ini kontroversial ya. Tapi bicara yang paling bisa diterima oleh si pemimpinnya. Meskipun nggak baik. Loh, gue nggak mengatakan nggak baik. Dia tentunya punya pertimbangan-pertimbangan. Ya, tapi kalau terbaik itu kan ukurannya menurut apa? Apakah artinya doktor semua itu lebih baik daripada S1 semua? Belum kan? Tentu ya. Jadi definisi terbaik tuh nanti tunggu kiprahnya. Tapi nomor 1 yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo, mesin ini jadi dulu, tuntas dulu, jalan dulu. Iya nggak? Setelannya udah selesai nih, sekarang tinggal masalah jalannya. Nah, kita nih sekarang yang tinggal, kalau bahasa Jawanya tuh metani. Metani itu jadi prosesnya kita liatin aja gimana. Kan mulai ada yang lucu-lucu kan. Ada yang bikin surat edaran untuk kop surat, pakai kop surat kementeriannya, haul ibunya buat, gitu kan. buat pribadi. Iya kan? Itu udah jelas miss gitu kan. Ya terus kan, lucu yang dianggarinnya 65 miliar tapi mintanya 20 triliun. Kurang ya kan? nih gitu. Iya kan? Nah, ini kita di publik cuma dapat nada samar-samar aja. Tapi ngebayang ya, dengan tambahan 14 kementerian tuh repotnya luar biasa. Lanjut boleh bro yang. Nah ini. Ya.
sebenarnya apa sih yang bikin organisasi itu bisa berjalan efektif? Gue bahasakannya organisasi itu kayak kementeriannya Pak Prabowo. Ini pemerintahan Pak Prabowo relatif sama berhadapan dengan kompleksitas dan kebutuhan untuk beradaptasi. Betul ya? Oke. Ya kan? Jadi di kompleksitas itu ada saling ketergantungan antara satu faktor dengan faktor lain. Nggak mungkin Kementerian Perdagangan jalan sendiri, karena pasti butuh Kementerian Keuangan. Dan catatan lagi ya, Kementerian Keuangan yang di kementerian saat ini tidak di bawah Menko Equin, di bawah Presiden langsung. Iya, benar dirubah tuh. Iya kan? Iya. So artinya apa? Posisi Kementerian Keuangan itu sangat sentral. Bu Sri Mulyani itu punya posisi yang sangat sentral. Karena ngebayang ya, Dar, duit 3.000 triliun tuh kan kayaknya banyak ya, 3.600 sampai 3.400 triliun anggaran kita. Tapi kalau kementeriannya bertambah banyak, menurut lo tambah gampang ngaturnya atau tambah susah? Susah lah. Tambah susah. Orang satu hal aja artinya akan ada beberapa kementerian yang mau terlibat di dalamnya. Apakah efektif atau tidak? Wallahu alam, gue nggak tahu. Tapi udah pasti kebutuhan untuk koordinasi itu jauh lebih challenging sekarang. Nggak mengatakan jelek atau bagus, tapi konsekuensi apa bahasanya ya? Realitas politik yang dihadapi oleh Pak Prabowo karena mengakomodasi banyak kelompok, ya akhirnya kapalnya besar. Dan di kapal besar kan ramai ya. Orang-orangnya banyak yang saut-sautan kan, banyak yang punya opini, banyak yang punya pendapat. Jadi tugas Pak Prabowo adalah memastikan bahwa ada trust dan common purpose di situ. Kita doakan sebagai rakyat bahwa mereka saling percaya. Karena itu modal utama. Dan yang kedua, common purpose-nya mudah-mudahan apapun yang diputuskan untuk republik ini. Oke, kalau angle-nya dibalik gimana, Coach? Misalnya dengan dibanyakin kementeriannya, departemennya dan lain sebagainya, justru malah untuk spesifikasi. Jadi maksudnya bukan yang birokratif yang kalau satu kementerian, wah jalurnya kan ngejelimet banget, harus dengan keputusan ya kan. Makanya kan contoh deh simpel, Kementerian Koperasi dan UKM. Tadinya satu, ya kan harus nunggu kebijakan satu menteri dulu nih. Tapi sekarang dipecah, koperasi sendiri. Harusnya lebih cepat. Nah, harusnya lebih cepat karena potong kompasnya kan ya udah, gue mau ngurusin koperasi ya. Bentar ya, Bapak sibuk lagi ngurusin UKM. Nah, kan ribet tuh. Kalau sekarang kan menterinya 2, otomatis udah keputusan UKM gue pengen tahu, keputusan koperasi gue mau tahu, cepat gitu loh. Valid. Gimana dong? Valid, tapi di sisi lain lintas kementerian itu juga rempong loh. Jadi bahwa dengan dibuat kementerian baru, bisa ngebayang ya, kementerian baru artinya ada nomenklatur baru, ada anggaran baru, ada orang-orang baru yang mungkin sebelumnya dari kementerian sebelumnya. Ya. Ditambah yang menggerakkan kementerian itu bukan eselon 1, bukan eselon 2, tapi eselon 3 loh. Ya. Dan eselon 3 itu yang memang benar-benar berhadapan dengan situasi. Jadi ngebayang nggak semakin bertambah kementerian itu, satu urusan yang memang spesifik kayak UMKM, apa memang hanya UMKM yang bergerak di situ? Oh ya enggak lah. Enggak, ada Bank Indonesia. Ada apa lagi? Ada keuangan. OJK? Ya kan ada OJK. Jadi lintas koordinasinya banyak. Dan apakah lintas koordinasi itu artinya ribet tidak bisa dijalankan? Saya nggak mengatakan itu. Kalau semuanya bisa punya trust dan common purpose, asal peruntukan ini adalah untuk apa, yang jelas itu bisa berjalan. Oh, makanya dan butuh itu ya. Problemnya adalah begini. Yang harus digerakkan adalah begini. Orang-orang di kementerian itu terkadang bergerak berdasarkan anggaran yang ada, menuntaskan anggaran yang ada. Iya. Iya kan? Iya. Sementara anggaran itu sebenarnya cuman alat kan untuk penuntasan satu hal yang lebih penting lagi. Nah, mudah-mudahan dari sini ya, lo lihat ya, trust dan common purpose itu akan mengarahkan mereka untuk punya kejelasan yang mau diprioritaskan yang mana. Karena urusannya banyak banget. Nah, di kompleksitas itu butuh kecepatan. Kementerian udah dikenal yang paling challenging adalah kecepatan. Ya kan, walaupun tentunya tergantung menterinya. Ini menteri satu-satu harus mecutin gitu kan. Ya kan, Pak Marwarar misalnya 3 juta rumah, gimana caranya? Wallahu alam. Ya kan, gimana caranya tuh? Gimana coba? Ya kan, gimana caranya bisa memastikan memenuhi janji kampanye untuk makan siang gratis, untuk ngasih makan berapa ratus juta penduduk Indonesia. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa beras itu untuk orang yang beli aja terpenuhi. Sementara kita tahu kualitas pertanian kita menurun, yang Pak Wija tempo hari di obrolan sebelumnya kita pernah obrolkan kan, bahwa ini jadi tantangan yang terus-menerus. Makanya ada saling ketergantungan. Nah, apa yang Pak Prabowo lakukan untuk ngumpulin mereka,
kan ini ada yang dari teknokratis, ada yang dari backgroundnya dari kementerian yang sebelumnya, ada yang dari politisi, ada yang dari civil society, itu dikumpulin jadi satu, itu bagus. Kenapa? Untuk memunculkan ada saling ketergantungan tuh Der. Ya kan kita pernah nih satu masa dikumpulin sama bos kita Pak Prabowo. Jadi kalau gue ada masalah, gue tinggal angkat telepon aja kan, gue udah pernah punya 3 hari bareng sama dia. Kan salah satu cara untuk mengenal orang kan kita spend time together, betul ya, safar kan? Safar. Ya kan? Nah, tinggal kita lihat apakah empowered execution dan shared consciousness jalan gitu. Oh. Ya. Nah, ini crucial sih menurut gua karena lihat ya Der ya, ini penting nih. Ya, lo perhatikan. Oke, ada performance sama ada trust. Ya, lo lihat ya. Iya. Kalau lo mau pergi perang, ya, lo mau pergi perang Der. Iya. Ya. Pasti lo bawa orang yang lo tahu berkinerja dan lo percaya. Ya iyalah kalau enggak ya. Satu berarti kan? Nomor 1 lah. Oh, oke. Ya kan? Tapi kalau satu nggak ada, lo bawa 2 apa 3? 2 itu yang kinerjanya tinggi, tapi lo nggak percaya amat. 3 itu yang lo percaya, ya. Waduh. Tapi kinerjanya biasa aja. Perang ya. 3. Atau lo ngajak tim kerja bareng? 3 bisa nggak? 3? Pasti. Semua orang nggak ada yang pasti nggak ada yang ngajak 2. Makanya yang dipilih di kementerian itu udah jelas orang-orang yang dipercaya dulu. Jangan ngimpi pakai jas hitam gagah gini bakal diajak. Kenapa? Karena dikenal aja enggak, apalagi dipercaya. Nah pertanyaannya, lu udah dikenal belum? Bisa jadi karena lu kan punya kasih solusi. Tapi lu dipercaya belum? Nah orang-orang yang dipilih berarti bukan dilihat hanya atas dasar kecakapannya, tapi udah pasti yang dipilih nomor 1 adalah gue percaya nggak sama nih orang. Karena kalau gue percaya sama nih orang, gampang gue ngomongnya. Tapi kalau nggak percaya, repot. Nah, lo kebayang nggak? Nanti kan dari ada sekitar berapa? 100 lebih orang ya, menteri dan wakil menteri. Iya. 47, 56 kalau nggak salah. Berapa tuh? 114, 113 kementerian, maaf kalau salah. Dan masing-masing kan boleh memilih nanti apakah yang disebut tim ahli, staf khusus itu ada maksimum 6 atau 7 orang. Iya. Lo bisa kebayang nggak? Ada 600 orang nanti yang harus bekerja sebagai tim yang saling percaya. Okay. Nah, di antara mereka sendiri pun saling percaya nggak? Maka ini yang menjadi ujian 0 sampai 6 bulan ini untuk menentukan. Kan biasanya kita butuh waktu sekian lama ya untuk tahu. Pertama kita baru masuk kerja ya. Lo ngebayang gak Der? Lo masuk di tempat kerja pertama kan semuanya lo baru kenal gitu kan? Iya. Terus 2 pekan lo udah punya opini, sebulan lo udah punya opini, 3 bulan udah mulai tambah mantep, 6 bulan tuh lo udah tambah yakin. Baik, ngaco, ada maunya gitu, betul kan? Iya, karena semakin lama safarnya kita semakin tahu orang ini gimana. Iya. Betul kan? Nah itu yang menjadi kunci. Bahkan kalau si 3 itu gak ada Der, antara 2 sama 4, orang milih 4 loh. Oh masa sih? Coba Iya, low performance, high trust. Meskipun dia tuh skillnya nggak oke-oke amat gitu ya, tapi dia gue percaya men. Gile. Gue percaya. Nah berarti trust itu ya. Yes. Ini nanti Pak Prabowo sepatutnya melihat pembantunya, para menteri itu dengan segala hormat ke dalam kuadran ini. Lo perhatikan ya, gue nyebutnya manager performance rating. Jadi yang kanan ini kinerjanya dia ya. Oke. Yang naik turunnya itu ya, itu apa? Itu bagaimana timnya happy nggak dengan keadaan, dengan bosnya. Happy itu indikatornya apa nih? Karena apanya nih? Maksudnya subjektif nih happy nih. Ada 8 kriteria yang disebut oleh Google, tapi kurang lebih isinya tuh begini. Gue merasa keberadaan gue di sini dianggap. Gue ngerasa dapat ruang untuk terus berkiprah. Gue dapat ruang untuk terus bertumbuh kembang. Oke. Menteri itu kan posisi yang paling tinggi di republik ini di bawah presiden. Iya. Dan dia punya anggaran, dia bisa menggerakkan alat negara. Betul ya? Iya. Ya, jadi yang dilihat di situ, kalau yang bawah gimana sih Pak Prabowo ngelihat mereka yang vertikal, yang horizontal. Sementara yang vertikal gimana mereka ngelihat Pak Prabowo, kurang lebih kayak gitu. Oh, kebalikannya. Dan sebaliknya, tim-tim yang mereka bawa itu gimana mereka melihat masing-masing menteri itu nanti. Ya, jadi kayak lo kan di sini nomor 1, lo akan menilai semua Dimas atau segala macam timnya gitu ya. Tapi Dimas kan juga ditanyain gimana Pak Dery. Oh, iya. Betul ya? Iya. Nah, di sini akan muncul beberapa ada 4 kelompok kan. Ada 4 kelompok, Bro. Yang pertama awesome manager, yang paling kanan atas. Iya, oke. Itu yang paling top. Ya, timnya tuh yang ajak banget. Oke, siap gitu. Gue jalanin, Bos. Mantap. Gitu. Oke, Pak. Gitu. 08 siap gitu kan. Ya, Nah, okay. itu yang paling kanan. Oke. Ya.
timnya perform menurut ukuran-ukuran yang sudah disepakati dan mereka happy dengan kepemimpinan. Tapi ada juga yang di bawah tuh, lihat tuh. Good performers, unhappy team. Aduh. Maksudnya gimana? Performance-nya bagus, tapi bisa jadi ada yang nggak nyambung nih. Mungkin karena dimarahin terus, ya. Mungkin karena nggak dapat kejelasan gue sebenarnya yang diharapin dari gue apa sih? Makanya jatuhnya di situ. Nah, ada juga yang di sini nih, lihat nih yang kiri atas ya. Nah, ini gue sebutnya country club. Jadi performersnya Janapada. Jadi kelompok nyantai, tapi dia happy tapi performernya happy jadi menteri. Lawang dapat fasilitas, dapat segala macam, walaupun katanya kan nggak boleh pakai mobil asing gitu kan. Iya kan? Juga menarik tuh. Jadi pakai apa ya? Itu juga menarik. Mau pindad. Oke, mesinnya dari mana? Wah, sudahlah ya. Itu pertanyaan. Anda mah gitu sih orangnya, ya kan? Kritis banget. Bertanya. Udah lokal lah pokoknya. Bertanya. Lokal Pak Prabowo kita dukung. Gue yakin. Anda tajam banget. Gue yakin. Bad performer, happy teams. Itu artinya apa? Iya. Kinerjanya so-so lah. Kinerjanya so-so, buruk tapi happy. Ya, kan nggak bisa ya. Karena mereka harus melayani yang lebih luas, rakyat. Yang paling parah nih di bawah. Worst manager. Udah kagak perform, merekanya udah kayak mau pecah aja gitu. Ya. Nah, lo lihat yang kuning deh bro, mundur tadi. Nah, ini lihat ya titik-titiknya ya. Ya. Bayangkan gini, yang merah itu adalah menterinya, yang biru itu adalah wakil menterinya atau staf ahlinya atau dirjan-dirjannya. Ya. Lo lihat ya, kalau yang ada di kanan atas selamat. Karena mereka yang menunjukkan begini loh cara bekerja. Dan mereka bisa jadi yang mengajarkan ke yang lain. Tapi pasti akan ada sebaran-sebaran yang lain. Nah, setelah 3 atau 6 bulan, mestinya Pak Prabowo ada tim HR-nya Pak Prabowo yang menyiapkan ini untuk Pak Prabowo dan mengatakan, Pak, ini yang perform Pak. Kasih selamat Pak. Terus lihat nih yang good performance, unhappy team. Ini yang paling jago mecutin anak buahnya Pak. Tapi anak buahnya dalam waktu dekat akan diambil oleh grup-grup swasta Pak. Kenapa? Karena mereka udah nggak tahan sama bosnya. Tolong dikasih tahu Pak, supaya jangan galak-galak. Ada yang di sini bad performer, happy team. Pak, ini yang anak buahnya happy banget sama dia, tapi dia nggak tahu cara perform gimana. Gitu. Kalau ini Pak, bisa tolong diganti aja Pak. Iya, udah nggak ada harapan. Ya susah. Iya kan? Karena kan waktu terbatas men. Ini yang disebut sebagai kalau lo mau mengambil peran sebagai leader yang efektif, mesti bisa membaca timnya ada di mana. Wah, berat. Ini ilmu dagingisasi teman-teman semua. Iya. Artinya kalau dibahas ini semua sih sebenarnya panjang banget ya. Yes. Ya, gue nggak tahu ya. Kalau ada kesempatan, mungkin lo bisa share di Zoom atau apa gitu. Cek aja informasi lebih lanjut ada di deskripsi di bawah gitu ya. Kayak kemarin kan gitu kan sampai ratusan orang tuh yang seru sih ya. Seru ya, rumus anti nganggur yang kemarin tuh gimana caranya lu bisa mentransfer skill Kalau lo. gue usul sih Der, yang ini nggak bisa Der online. Oh, mesti offline ya? Ini harus offline. Karena di sini belajar OKR. Di sini belajar tentang membangun kultur. Dan mohon maaf ya, kalau lu masih karyawan lu masih ya belum banyak, nggak terlalu crucial. Justru perusahaan-perusahaan misalnya kayak multinational companies, BUMN itu butuh ngirim orang-orang HC-nya atau paling enggak direktur HC-nya untuk ikut ini. Itu kalau mau kita bikin yang spesifik itu Der. Ya boleh deh. Ya half a day. Ya kita ngomongin ini. Loh, kita nggak tahu teman-teman. Mungkin lu punya aspirasi. Yes. Ya pengen banget nih gabung, support, bantu di kementerian-kementerian terkait. Mungkin dari relasi lu bisa dapet. Mungkin dari skill lo, performance. Bagaimana cara bangun happy teams. Itu kan butuh skill semua ya. Yes. Yang penting lu kelirik dulu. Gak cuman happy ya, happy dan perform. Nah, ya itu kan lu punya bekal dulu nih. Sampai tahu-tahu gimana caranya nyampe. Nah, pertanyaan gue gini deh, simple. Bekal lu udah senutrisi apa? Jangan-jangan mungkin bekal udah lu siapin, tenang aja gue pasti dipanggil kok. Jangan-jangan subjektif lu doang. Atau lu boleh ngomong, kan lu punya pertemanan yang luas di kementerian. Iya. Siapa tahu mereka juga butuh deh. Iya tuh dia tuh. Nah, kita ngomong sama orang yang memang sudah mempraktekannya. Lu kan sendiri kan waktu itu, nah lu bocorin dikit ya. Ini coach ya, ini dikit aja. Sampai lu akhirnya dipercaya menjadi komisaris utama gitu di BUMD. Sejujurnya. Nah itu gimana? Lu pakai ilmu juga pasti? Kalau waktu itu memang penunjukan gue sejujurnya politis. Oh, karena dari Pak Anies waktu menjabat menjadi gubernur Jakarta. Tapi pada saat di dalam gue berusaha encourage untuk ini. Ini sebenarnya ini mata pencarian gue untuk membantu organisasi punya visibility.
Jadi nggak cuma ngelihat anak buahnya itu sebagai remah-remah momogi yang bisa dikaryakan, tapi tahu keadaannya gimana. Karena orang yang kerjanya optimal itu adalah orang yang dikenali kebutuhan dia di organisasi apa. Iya. Nah, itu yang kebanyakan organisasi dia cuman mentoknya itu sampai di mana? Mentoknya itu cuman sampai paling nggak ada sistem prosedur deh. Paling ada job description, nggak cukup. Lo butuh ini. Kalau ditanya dari 10 anak buah lo yang berkiprah mana? Mungkin lo tahu. Tapi yang berkiprah dan oleh timnya dilihat sebagai leader yang baik berapa orang? Ya, nggak tahu. Bisa dihitung jari juga sih. Iya kan? Makanya teknik-teknik ini sangat dibutuhkan menurut gue. Ini asik banget loh nih. Iya kan? Kalau ngerti cara mainnya teman-teman deh. Dan treatmentnya skuadran 1 yang awesome manager beda nggak Der sama yang worst manager? Pasti beda. Nggak mungkin lo sama ngomongnya. Dan kalau ditanya untuk training gimana coach? Loh sebenarnya dengan memahami metode ini lo nggak butuh ya trainer dari luar. Karena organisasi itu udah punya orang-orang terbaik. Lihat nggak nih? Kan gini. Ini dengan segala hormat ya. Kalau lo mau orang yang jago jualan, Oke. kan nggak harus semuanya ikut kelasnya jualan, betul nggak? Iya. Tapi bisa cek siapa yang jago jualan di organisasi lo, Itulah yang tunjuk. yang bisa ditunjuk. Heeh. Dan mungkin dia sendiri nggak tahu kalau gue ini udah bagus banget. Kalau nggak dikasih kesempatan gimana? Nah, ini kan bisa dicek nih. Oh, ini jagonya untuk coaching, ini jagonya untuk jualan, ini jagonya untuk business development. Ini kan orang-orang ini ada di kanan atas semua kan. Iya. Nah, spesifik yang mau diajakin tuh yang mana gitu. Coba. Wih, mantap. Iya kan? Nah, kebanyakan organisasi ya Dar ya, cuman ngelihat dengan metrik yang tunggal, yaitu kinerja. Ini contoh ya, lo lihat deh. Ya, si A, ya itu manajer A itu pokoknya dalam 1 tahun dia akan gubrak-gubrak timnya. Gua nggak mau tahu yang pokoknya ini tercapai. Terus mulai motivasinya mulai kaget kan, turun kan. Terus gue marahin lagi, gue nggak mau tahu gimana cara. Awas lo kalau sampai enggak gitu. Jadi naik turun lihat ya. Yang A tuh yang merah berarti makanya yang merah tuh. Iya, tulisannya berarti achieve target by being a toxic leader. Exactly. Iya kan? Okay. Single metric organization. Nah, sementara yang B ya, dia akan ngajak gini. Oke, tim, gue tahu lo semua anak baru, kita belajar sama-sama. Gue akan bantu lo. Kalau ada yang lo nggak tahu, lo ngobrol sama gue. Ini aktivitas untuk pekan ini. Terus pekan berikutnya. Terus pekan berikutnya. Setelah setahun dia nggak mencapai target. Gue nanya, organisasi lebih banyak menghargai si A apa si B? Oh, yang B lah. No, organisasi rata-rata menghargai A. Menghargai A, kenapa? Karena tercapai. Kebanyakan organisasi itu ngelihatnya cuman yang penting target tercapai. Bener nggak? Ini bukan ngomong harusnya ya? Bukan harusnya. Kalau harusnya. Kalau harusnya B. Ah. Kenapa? Karena dengan lo menghargai si A, lo memberikan reward atas perilaku toksiknya. Bener gak? Iya, Yang penting lo mau injek-injek anak buah lo gak apa-apa, mau mereka kena pneumonia gak apa-apa, selama mereka perform. Itu A. Tapi kalau yang memastikan kinerja organisasi terjaga, kultur organisasi terjaga, itu B. Cuman kebanyakan orang cuman fokus sama si A. Iya. Alasannya apa ya? Iya, karena gampang terlihat. Metriknya cuma 1. Oh iya. Gak pernah ditanya. Oh, iya. Anak buahnya gimana bos lo? Gak pernah. Iya. Kan yang cuma ditanya udah deliver berapa. Masih kita yang cerita waktu itu kita viral banget kan yang coffee shop itu. Memanusiakan manusia. Nah, iya. itu kan esensinya B. Tapi. Nah, yang namanya kinerja itu punya banyak faktor. Emang ada hasil kerja dia, tapi ada juga dukungan organisasi. Dan yang lebih penting, didukung juga oleh publik. Ada pasarnya lagi pas banget. Dan yang paling penting, ada izin dari Allah. Bukan kita yang diminta sebenarnya untuk prosesnya aja. Cuman prosesnya kita lupa. Iya lagi. Soalnya kalau yang B ini kayaknya terlalu agile ya. Gini, mungkin bahasa gue gini kali. Kan lu kan tim ya. Kalau tim, nanti yang pertama adalah, ngapain? Gue nggak moncer dong, nggak bersinar dong. Karena ntar ketahuan. Padahal itu kan gue bosnya. Tapi yang perform adalah sebenarnya tim gue, anak buah gue. Enak aja. Kalau kita terlalu ngeblending, enak aja. Kan samar-samar tuh jadinya kalau tim kan. Ayo kita bantu deh. Nah, kalau seperti itu berarti nggak kelihatan. Males dia, makanya pakai polanya fluktuatif yang A. Gas. Ada bos yang lebih atasnya lagi, bos pertama. Gas tuh kelihatan nih. Oh dia ternyata nih memang yang diandalkan. Oh kerjanya dia. Oh bener kepemimpinannya dia nih. Oh manajernya dia gitu ya polanya. Tapi kan kurang sehat ya sebenarnya. Kan gini, secara
secara esensi organisasi itu diuntungkan bukan karena kinerja, tapi kinerja berkelanjutan, benar nggak? Ya. Dan kinerja berkelanjutan tuh nggak cuma 2024, tapi juga 2025, 2026, 2027 gitu terus gitu, benar nggak? Oke. Dan lo bisa melakukan itu dengan setiap tahun ganti tim. Tapi kan panas ya. Coba aja lo tiap kali bongkar pasang, ya. Tiap kali lo ganti pemain. Gimana? Gimana bisa dapat keselarasan? Susah banget. Justru kalau kita bisa membangun tim yang bagus, kayak lu bisa jadi seperti sekarang. Kan ada beberapa orang yang emang udah nggak di sini, tapi masih ada juga beberapa orang yang di sini. Dan ada di sininya bukan karena terpaksa, karena memilih ada di sini, betul nggak? Nah itu makanya kaidah terbaik manusia itu adalah mengusung kinerja berkelanjutan, bukan kinerja sesekali, bukan kinerja kalau gue dibilangin. Apalagi lebih parah lagi, ya udah kalau targetnya di sini gue nggak mencapai, turunin aja targetnya, ngek. Tercapai loh. Kan kayak misalnya gue targetnya misalnya sehari 10.000 langkah, betul ya? Terus gue nggak pernah mencapai itu. Supaya gue merasa lebih baik, gue turunin jadi 6.000 langkah, langsung terpenuhi semua kan? Cuman kan nggak haji. Betul ya? Nah ini yang jadi krusial untuk tim seperti kementerian kah, ya atau kasih solusi kah? Ya atau organisasi manapun. Ini gue dapat nih coach. Kita masuk ke kementerian ya. Kan katanya, koreksi kalau salah, kementerian itu dapat jatah 6-7 orang untuk mengisi. Si menterinya nih mengisi ini ya, posisi-posisi kayak tadi. staf khusus. Nah, tapi kan di luar itu udah ada sekelompok orang yang sebelumnya sudah mengerjakan itu. Atau kalaupun kementerian baru diambil dari kementerian lama terus dipindah ke kementerian yang baru. Oke, ini kita teknis ya. Berarti kan kalau ada kementerian yang sekarang sudah menterinya baru, berarti tim-tim yang dari mulai direktur, deputi, staf sus, staf ahli, tenaga ahli, dirjen atau apapun itulah ya. Ini siapa yang ngisi sekarang? Nah, masih yang lama? Kalau kan lu mesti bedakan antara posisi politis dan posisi struktural. Ya. Yang namanya menteri itu udah jelas posisi politis. Sama kayak komisaris utama tuh kerap posisi politis. Tapi ada tuh satu katanya yang lewat jalur dari bawah, ASN. Siapa? Itu struktural. Pak Menteri siapa sih, lupa gue. Oh, macam-macam. Kayak misalnya di PUPR ya, ada si ibu, ada Bu Diana namanya. Itu dari eselon gitu? Iya, dia sebelumnya dirjen, sekarang jadi wakil menteri. Nah, tapi dia sekarang artinya sudah meninggalkan posisi struktural. Sudah meninggalkan posisi struktural dan masuk ke posisi politis dengan jadi wakil menteri. Nah, oke. Sekarang strukturalnya siapa yang ngisi? Posisi siapa yang ngisi? Posisi dia ya ada orang-orang yang sebelumnya di bawah dia atau orang-orang di kanan kiri dia yang seumur hidup membangun karirnya di kementerian. Berarti bukan PLT sama PJ gitu istilahnya? Bukan. Jadi sekarang tuh udah ada. Jadi menterinya diganti. Anggaplah gini deh. Dari Pak Bahlil ke Pak Rosan. Sebelumnya Pak Bahlil punya tim di Kementerian Investasi. Oke, terus tiba-tiba sekarang menterinya Pak Rosan. Timnya Pak Bahlil itu akan menjadi timnya Pak Rosan sebelum Pak Rosan menunjukkan. Tergantung yang mana. Kalau staf ahli itu hampir selalu ngikut menterinya. Jadi Pak Bahlil pindah kemana dia akan ikut. Ini staf ahli ya? Staf ahli. Tapi kalau dirjen biasanya dia dirjen itu kan posisi tertinggi dari eselon. Coba eselon kita 1. Izin coach, kita buka aja coba di struktur organisasi kementerian ya. Kan ada kelihatan tuh bagan-bagannya coba. Struktur organisasi biar teman-teman ada gambaran nih. Ya kan kita nggak tahu niatnya, aspirasinya teman-teman yang ingin belajar seperti ini, jangan-jangan mungkin lo nanti bisa ditunjuk dengan menggunakan ilmu-ilmu jurus-jurus tertentu gitu loh. Coba ya. Ya, coba lihat mana aja. Random aja coba kementerian mana, random aja. Ini nih BUMN nih, Kementerian BUMN, coba klik. Nah ini. Ini kan Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir sama Pak Kartika Wirjoatmojo. Ini dua-duanya, Bro. Dua-duanya ini posisi politis. Ini yang baru nih sekarang? Enggak, ini enggak tahu kalau ini yang lama nih kayaknya. Wakil BUMN-nya gue lupa lagi. Gue nggak tahu apakah ya udah anggaplah inilah. Pakai contoh ini aja dulu ya. Oke, ini Pak Kartika Wirjoatmojo itu juga pasti politis karena wamennya BUMN. Oke, lanjut. Kemudian ada staf ahli lihat nih. Ini orang-orang yang dibawa oleh menteri yang diizinkan sampai 6 orang itu, lihat nggak? 3 orang itu ya? Iya kan? Ini ada 6 orang itu berarti staf ahli, staf sus dan lain sebagainya. Yes, ya, ini ada nih, lihat nih. Nah, inspektur itu biasanya sudah masuk ke posisi struktural di kementerian.
Jadi sebelumnya dia memang sudah ada di kementerian itu, walaupun karena Kementerian BUMN dibandingkan Kementerian Keuangan relatif baru, maka biasanya ada orang-orang yang dipinjemi dari kementerian lain. Oh, Terus di situ kan ada deputi bidang hukum. Nah, kalau di sana namanya deputi. Kalau di Kementerian BUMN namanya deputi, tapi kalau di tempat lain mungkin namanya dirjen. Oh, tapi gue taunya juga di Kemenkop UKM atau Pak Teten Mas Duki itu deputi juga. Di mana? Iya, karena kementerian kecil biasanya. Kalau kementerian yang lebih besar kayak Kementerian Keuangan, coba lihat deh namanya dirjen. Coba masuk dirjen ya? Kementerian Keuangan. Gitu ya. Ya, ini untuk banding-bandingin aja ya. Kita mau tahu nih. Asik juga nih bahas tentang organisasi ya. Iya. Nah, wujudnya bentuknya kayak gimana? Iya, diskresi menterinya, tapi juga atas masukan orang-orang yang ada. Jadi nggak ada tuh menteri datang langsung bawa 1.000 orang ditaruh di ini, nggak ada, karena dia akan mengisi jabatan-jabatan. Jabatan itu akan diisi orang-orang yang sudah berkarya di kementerian yang bersangkutan. Persetujuannya, approve-nya dari siapa? Presiden? Enggak, yang menterinya. Mana? Itu struktur itu. Struktur di kementerian. Biasanya kalau dirjen harus atas persetujuan presiden juga. Kalau deputi, staf ahli, staf khusus, staf ahli biasanya bisa bawa langsung, dia pilihan dia sendiri. Oh iya, kayak Menpora kita, Mas Dito itu kan sebelumnya menjadi staf khususnya Pak Erlangga di Menteri Koordinator kan, perekonomian Pak Jokowi itu ya. Oke, akhirnya dia ditunjuk jadi Menpora. Ya, Dito tuh dari staf sus, ya dari Menko lah. Nah, ini lihat ya, Kementerian Keuangan wakil menteri itu posisi politis. Inspektorat Jenderal, Sekretaris Jenderal, kalau lo perhatikan, itu udah dari struktural. Biasanya itu udah karir, ya udah lama di Kementerian Keuangan. Lihat staf ahli, ya staf ahli itu bawaan, non eselon makanya tulisannya. Nah, yang biru-biru nih eselon nih. Nah, ini lebih gampang nih kelihatan nih. Ditjen ini ya. Iya. Itu Iya kan? Jadi eselon tuh artinya udah lama berkarya di situ. Dia nggak ada ini ya tulisannya deputi gitu itu nggak ada ya? Nggak ada, dia dirjen, direktur jenderal. Ditjen apa bedanya? Sama, ada yang bilang dulu dirjen, sekarang namanya ditjen. Oke. Gitu. Oke, balik lagi ke BUMN coba. Yang skala kecilnya dulu deh ya, biar nggak puyang. Berarti staf ahli ada 3, inspektur 1. Nah, ini sekretaris kementerian apa nih? Sekretaris kementerian tuh basically yang memastikan apa yang sudah diatur itu dijalankan. Tapi dia juga bagian, kalau lo lihat bawahnya supaya lebih jelas yang dia kerjain, bawahnya ada perencanaan, ada hubungan masyarakat, ada biro umum. Nah, itu urusan dia tuh. Oke. Urusan Pak Rabin namanya. Oke, berarti staf ahli ini politis atau dibawa sama menteri? Politis. Bukan dari ASN, eselon, bla 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 bla. Yes, bisa saja mereka bisa dari aja, tapi umumnya kayak lo, ya kan, kau kan nggak berguna kan di kementerian karena kau nggak punya background di kementerian, betul nggak? Atau tiba-tiba secara gua nggak tahu lo ada jabatan tertentu di Kementerian Perdagangan atau Kementerian UMKM, ada nggak? Secara ofisial yang belum lah. Ya artinya nggak ada kan? Gak ada. Jadi kalaupun lo diajak, satu-satunya yang memungkinkan ya lo masuk adalah namanya staf ahli. Oh gitu. Staf ahli atau beda sama staf khusus? Sama lah. Staf ahli, staf khusus tuh kalau ahli biasanya ada bidang tertentu yang dia kuasai. Kalau khusus tuh biasanya karena ya paling gini, gue kalau ada dia jadi kerja gue lebih bagus karena dia ngerti yang gue fokus apa, cara mikir gue gimana. Tapi ada juga yang ya udah lo kasihan sini gue ajak deh gitu. Ada juga yang kayak jadi, gitu mungkin. Pak Teguh Rifki, Pak Maman Abdurrahman, udah tahu lah ya. Menteri gue belum apal Ekonomi Kreatif sama Menteri Pak Mas Duki udah bukan. Berarti lo harus ganti nama belakang sekarang. Pak Dery Abdurrahman. Atau Dery Teku Dery. Nah, Teku Dery. Aceh banget gue tiba-tiba cocok. Tinggal naik dikit kan. Saudara Siregar kan? Oh iya, naik dikit. Bisa Pak Teguh Rifki ya. Staf ahli dong. Nah, sekarang Der, coba balik yang tadi gue posting ya bro, yang gue kirim. Untuk sebuah organisasi itu bisa berjalan efektif, emang ada external factor. Tapi lo harus pahami ya, yang paling krusial tuh ego. Jadi leadership itu munculnya dari ego yang tertata. Nah, para menteri ini adalah posisi yang sangat disorot. Akan banyak yang bilang mereka kerja jelek dibandingkan mereka kerja bagus. Betul nggak? Iya kan? Nah, gimana mereka merespon itu semua? Karena bagaimana keberhasilan lo tergantung dari masing-masing orang bisa menata egonya. Coba balik lagi, yang satu lagi bro. Nah, di buku ini Pak Stanley McChrystal tuh mengatakan di organisasi modern
yang berfungsi itu udah nggak struktural lagi. Yang memfungsikan sesuatu itu bukan struktur lagi, tapi sebutannya adalah tim. Dan bukan cuma sekedar tim of teams. Lo perhatikan di sini ya. Ini dia tentara jenderal bintang 4 Amerika Serikat. Kalau komen tuh lihat ya, kayak di kementerian. Ya udah gitu. Ya. Yang tadi kita baca kan. Ya emang undang-undang mempersyaratkan itu. Tapi semoga nanti cara kerja mereka kayak team of teams. Lo perhatikan. Jadi ada lintas sektoral. Ada orang yang dari Kementerian Keuangan, ada UMKM, ada dari perdagangan untuk dikumpulin bersama dalam proyek tertentu membantu penuntasan hal tertentu. Lebih satset berarti ya? Yes. Mantap. Kalau ini kan orang lihat yang comment of teams itu dikelompokkan berdasarkan keahliannya. Jadi UI UX dikumpulin UI UX, orang business development dikumpulin business development. Nah, kalau mau bikin yang lebih efektif, kayak misalnya kan punya program makan siang gratis, itu kan lintas sektoral. Iya. Karena kalaupun nggak bisa dipenuhi oleh sumber dalam negeri, artinya harus ada dari luar negeri. Perdagangan harus ada, ya kan? Peternakan di bawah apa? Pertanian itu ya. Harus ada Kementerian Pertanian, ya kan? Harus ada pelibatan publik, berarti harus ada Kementerian Perindustrian, harus ada dari UMKM. Ini masukan buat Pak Prabowo nih, cakep nih. Iya, dan sama-sama jenderal loh. Oh iya. Ini kan jenderal yang menuliskan. Jadi mudah-mudahan kalau ada yang merekomendasikan ini untuk beliau lihat, dan efektif banget mestinya kerja yang seperti ini. Cuman PR-nya cuma nomor 1 sih. Apa? Karena di sini nggak boleh ada ego. Lu lihat yang paling bagaimana ini bisa efektif, karena di struktur team of teams sangat dimungkinkan seorang letnan itu memimpin mayor. Aneh kan? Kok gitu? Iya, karena untuk bidang itu leadernya, project leadernya si letnan itu. Iya. Wah, ini walaupun egonya, secara struktural dia lebih rendah. Harusnya sih dengan retreat yang di Akmil Magelang itu yang tuh gua harapkan. Mudah-mudahan semua jadi ngeblend gitu loh. Maksudnya nggak ngelihat bahwa kamu senior, kamu junior, hargain. Karena kemarin tuh yang ini, ya contoh misalnya menteri juga ngasih support ke wakil menterinya, ya kan? Wakil menteri juga akhirnya dia ada yang bilang mau belajar sama utusan presidennya, ke Raffi misalnya, kita mau belajar nih sama Raffi nih, gitu-gitu kan, belajar sama Yovie Widianto nih, gitu kan, kayak gitu-gitu tuh. Harusnya. Gue sempat nulis di IG gue waktu itu, gue bilang karena banyak yang mulai ngomong miring gitu kan, terus gue nulisnya kurang lebih begini, jangan iri sama mereka, karena orang-orang yang ini ya, orang-orang yang balik ke situ deh, yang Menteri wajah-wajahnya itu. Nah ini. Ya, atau yang tadi pakai baju tentara tuh lebih keren. Ya kan? Wah, kan? iya. Ini bukan tanggung jawab main-main ya. Pertanggungjawaban mereka tuh dunia akhirat. Oh iya. Ya. Dan masing-masing dari kita nanti akan dihadirkan sebagai saksi kerja-kerja mereka. Baik itu kerja baik ataupun kerja buruk. Tapi dalam kondisi yang tentunya semua udah nggak bisa disembunyikan. Semua jujur, semua terbuka. Nah, di sini juga gue menganjurkan kita justru harus mendoakan kawan-kawan kita ini. Ya. Mereka yang menurut gue diuji. Ini ujian berat, man. Ujian berat. Ya, lo lihat yang udah Pak Tom ya, udah 2015 waktu itu. Iya. Sekarang tahun berapa? 2024. 9 tahun kemudian diperkarakan. Nggak bisa ngeles, udah susah. Ya kan, itu baru di dunia. Nggak tahu di akhirat. Jadi jangan iri sama yang seperti ini. Dan buat yang sudah di situ, ya udah pantang mundur. Ya, apa lo di situ emang pengen dilihat lagi? Masih tetap pengen dilihat, atau lo ingin ya semua hal baik yang lo lakukan itu justru menjadi saksi lo nanti? Wah, itu kan yang paling mahal. Iya betul ya. Apalagi Pak Prabowo kemarin nutup dengan bahasa pokoknya 6 bulan kami evaluasi. Ya. Itu kan namanya kan bisa seluruh Republik Indonesia tahu tuh kalau dia kena reshuffle misalnya, kalau dia kena cut misalnya. Nggak usah ngomong dia adalah jadi oknum lah, dia ngambil duit ini, korupsi, nggak usah lah. Tiba-tiba mungkin dia baik-baik aja tapi kena reshuffle. Beban loh tugasnya mereka, terus mau ngelamar kemanapun juga kayak ya lu aja gagal di situ. Waduh. Yuk semangat, kita doakan para pemimpin kita yuk. Dan kita coba deh yang buat membantu organisasi kita lebih efektif sebagai organisasi. Ingat ya organisasi apa ya? Apa? Organisasi mesin itu adalah mesin yang disusun untuk menuntaskan apapun itu. Ya, segala hal yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kita bahas mengenai organisasi, kita ngobrol lagi aja kayak kemarin tuh. Efektif tuh dari pagi sampai sore tuh ya. Menarik tuh. Online, tapi yang sekarang kita sifatnya offline. Kalau lo mau coba terbatas aja. Lu cek aja informasi di bawah, lo tinggal daftar aja. Karena kemarin tuh ratusan orang lo pengen belajar seperti ini. Ini menurut gue supaya efektif maksimum 50, bro.
Oh gitu, Tapi offline-nya ya. tentunya harus lebih mahal. Oke, siap. Kita tunggu teman-teman ya. Daftarkan, pastikan kalau udah ada limitasinya, udah mentok, kita close. Untuk pertemuan kita tuh ilmu tuh tadi tuh mengenai organisasinya harus agile, harus ada struktural, apa segala macamnya. Mantap, kita tunggu nanti ya. Coach kasih solusi.